Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast KSRPMI Unit UPI ke episode 3. Nah, teman-teman semua, sekarang kita lagi bersama Kang Rashid ya. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol nih teman-teman terkait kemanusiaan, tapi khususnya adalah di krisis anak-anak. Kenapa sih anak-anak mereka itu sudah melewati usia yang seharusnya seperti itu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu, kita harus perkenalan dulu ya sama Kang Rashid ini biar kita makin kenal juga siapa sih Kang Rashid ini sebenarnya. Oke, Kang, mangga dipersilakan. Oke, halo semua, kenalin nama aku Rashid. Aku merupakan salah satu entusias anak yang mungkin sekarang udah berjalan hampir 8 tahun karena aku mulai dari sejak SMP gitu ya. Dan ikut di beberapa organisasi kemanusiaan yang fokusnya di anak dan juga orang muda. Salah satunya di Save the Children, di Mitra Muda UNICEF, dan juga dulu di awal-awal mula di Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung, kayak gitu. Ini Masya Allah banget ya teman-teman, ternyata narasumber kita kali ini adalah orang yang sudah berkecimpung di dunia anak-anak lah ya gitu, tentang keanak-anakan ini, krisis tentang anak, terus juga isu-isu terkait anak gitu ya Kang ya. Nah, tapi saya pribadi jadi penasaran nih Kang, kenapa sih Akang mau memutuskan untuk berkecimpung di dunia seperti itu gitu ya, khususnya ke forum anak-anak ini? Oke, jadi dulu awal ceritanya gara-gara aku sempat jadi kelompok anak yang ngerasa hakku sebagai anak tuh nggak terpenuhi. Dan akhirnya merasakan beberapa hal, kayak contoh, kok teman-temanku bisa main dengan sepuasnya ya, tapi kok aku nggak bisa ya gitu. Karena mungkin dulu aku punya pola parenting di keluarga yang apa ya, kalau istilah zaman sekarang tuh keras gitulah ya, maksudnya pola parenting yang keras. Jadi dulu ngerasa kok nggak cocok gini ya pola parentingnya gitu, di banyaknya anak-anak di luar sana yang bisa main dengan sepuasnya, bisa dapetin hak mereka sebagai anak gitu ya. Karena kan anak-anak itu ternyata punya 31 hak anak yang wajib didapetin gitu. Diklasifikasiin lagi jadi 10 hak anak, dan 10 hak anak itu terbagi dari 5 klaster gitu yang ada dan sekarang digunain di Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu ya. Nah, dari sana sebenarnya ngelihat ke arah sana gitu, apa ada dampak yang dirasa ketika hak-hak itu nggak terpenuhi gitu. Kayak contoh misalkan hak bermain nggak terpenuhi, akhirnya jadi apa ya, jadi minder ataupun jadi nggak bisa bergabung dengan anak-anak yang lain gitu. Jadi kayak ada batas-batas yang akhirnya ngebuat kita sebagai anak jadi nggak merasa hidup gitu. Nah, akhirnya selain dari situ juga ngelihat sebenarnya karena awal-awal, karena kan ini pengalaman pas waktu dulu SD ataupun SMP ya. Nah, beranjak di SMP dulu jadi ketua OSIS kebetulan. Nah, selama proses ketua OSIS itu ngelihat sebenarnya ada beberapa kelompok anak yang dia di jalanan gitu. Ada kelompok anak yang disabilitas yang nemuin satu cerita. Jadi dulu tuh sempat main ke daerah Cimaung. Jadi Cimaung itu salah satu wilayah dengan anak disabilitas yang cukup tinggi gitu ya. Dan terus di sana ada komunitas namanya Bumi Disabilitas. Di situ main, dan akhirnya di situ nemuin fakta kalau misalkan ada, jadi anak-anak disabilitas itu dianggap sebagai kutukan gitu, dianggap sebagai hal yang memalukan di keluarga gitu. Nah, sampai ada kejadian, ada satu anak di mana dia itu diumpetin di rumah paling belakang, dan itu dia tuh dipasung. Nah, terus ada satu pertanyaan menarik, aku nanya, terus kalau misalkan, kan itu di belakang ya, terus kalau misalkan anaknya kelaparan gimana? Kayak si ibunya jawab kayak, ya tinggal nunggu perutnya bunyi aja gitu. Wah, setidak manusiawi itu ya ternyata selama ini pemenuhan anak-anak yang ada di Indonesia itu untuk anak disabilitas dan anak-anak lainnya yang aku lihat di jalanan lain sebagainya. Nah, dari situ akhirnya jadi timbul rasa empati gitu ya, mungkin karena dulu ngerasain ketika proses ini nggak aku dapetin, akhirnya aku jadi orang yang kayak gimana gitu. Nah, akhirnya aku ngerasa, oh aku jadi nggak bisa buat tinggal diam gitu. Sampai akhirnya selama ketua OSIS dapat experience buat masuk forum anak. Nah, akhirnya dari situlah jadi mulai tertarik dan jadi tahu, oh ternyata anak tuh punya hak bersuara dan itu harus diperjuangkan gitu. Oh, punya hak untuk bermain dan itu harus diperjuangkan gitu. Nah, akhirnya dari situ
aku coba buat kayak deliver pertama ke orang tua dulu gitu, karena kan mungkin orang tua dulu nggak tahu tentang parenting ya dan sebagainya gitu. Mereka juga baru pertama kali jadi orang tua, jadi nggak punya role model dan sebagainya gitu ya. Nah dari situ akhirnya ngerasa bahwa oh ada perubahan gitu ya di orang tuaku sendiri gitu. Terus akhirnya dari situ aku ngerasa ya kayaknya ini nggak bisa cuman aku sebarin di lingkup kecil, dan akhirnya mulai coba berjejaring dan akhirnya jadi keterusan gitu. Betul ya. Ternyata memang anak-anak itu ternyata sebetulnya kan hasil asuh dari orang tua betul, itu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga gitu ya bahwa orang tua ini adalah orang tua kita baru pertama kali juga jadi orang tua. Tapi secara tidak sadar bahwa pola parenting ini malah memparentifikasikan anak-anak kita gitu ya. Anak-anak yang sekarang lagi harusnya bertumbuh dewasa, harusnya berjuang memperjuangkan si hak-haknya mereka juga pun berkembang sesuai usianya gitu ya. Betul. Berarti Kang Rashid ini salah satu aktivis yang memang bergerak dari hatinya untuk memutus apa yang Kang Rashid rasakan gitu ya. Ya, betul. Nah, mungkin bagi teman-teman di luar sana kalau misalkan merasa pola parenting orang tua kita kayaknya kurang cocok nih sama kita, membuat kita seperti ini. Dan ya itu teman-teman sekarang khususnya anak-anak gitu ya, harus punya pola pikir yang oke, orang tua kita seperti ini karena mereka baru pertama kali menjadi orang tua, dan kita harus memutus mata rantai tersebut dan kita harus berjuang sendiri dan harus berkembang sendiri sesuai usia kita gitu. Betul. Karena kan kalau misalnya sejauh ini ya kita ngelihatnya kita selalu menyalahkan orang tua ya, kayak ini orang tua aku kayak gini ya, kenapa kayak gini ya. Tapi kan ketika pemikiran ini aku dapat ketika aku jadi orang dewasa gitu, maksudnya ketika di posisi sekarang, ketika ngelihat maksudnya ya juga ya, ketika berbicara dari sudut pandang orang tua, mereka juga baru punya anak, maksudnya pengalaman pertama kali mereka ya berkeluarga, punya anak, asuh anak gitu. Jadi mungkin kalau ada salah-salah sedikit ya bukan berarti kita harus menjudge dan jadi nggak suka kan. Mungkin seharusnya karena kita tahu, ya kita coba kasih tahu apa yang salah dan apa yang benar gitu. Jadi biar proses dan apalagi aku anak komunikasi kan gitu. Kayak hubungan komunikasi di keluarga ya harus bisa terbangun gitu kan, kayak gitu. Iya, betul. Tapi ternyata selain dari faktor-faktor orang tua juga gitu ya Kang, ternyata krisis ekonomi ataupun parentifikasi terhadap anak ini, ataupun mungkin kita bisa sebutnya sekarang eksploitasi anak gitu ya. Betul. Itu terjadi bukan dari orang tuanya aja ini, tapi ada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan hal-hal tersebut. Misalkan kayak terjadinya bencana alam, terus juga bencana alam atau non alam gitu ya. Kalau bencana alam itu kan ya pasti akan merugikan banyak pihak, merugikan material dan lain sebagainya. Pun bencana non alam juga sebetulnya masalah-masalah mental health ini sebetulnya kan juga bisa diklasifikasikan kepada bencana non alam gitu ya, antar manusia itu sendiri yang saling menyakiti ya, baik verbal ataupun non verbal gitu ya. Menurut Kang Rashid pribadi nih ya, faktor-faktor terkait bencana alam dan bencana non alam ini kenapa sih sebegitu berpengaruhnya gitu ya terhadap krisis ekonomi terutama kepada anak-anak gitu? Oke. Pertama nih, kalau berbicara soal bencana dan dampaknya ke anak, sebenarnya karena pertama, kalau aku selalu punya prinsip kalau misalkan knowing is surviving and knowing is fighting gitu. Pemahaman itu jadi landasan bagi seseorang untuk bertahan dan melawan gitu ya. Nah, akhirnya kenapa ini jadi dikategorikan anak sebagai kelompok yang paling rentan ketika situasi-situasi krisis gitu ya. Karena sedari awal kita tidak pernah dilibatkan dalam seluruh proses yang ada. Misalkan nih, kita nggak pernah dikasih tahu kalau misalkan ada bencana kita harus ngapain. Simpelnya itu aja gitu. Udah mah anak-anak itu jadi tadi kelompok rentan ya. Mereka kalau misalkan lagi ada bencana kesenggol dikit aja udah jatuh gitu ya. Nah udah mah kayak gitu, secara fisik dia nggak kuat, apalagi secara pemahaman gitu. Mereka nggak diberikan pemahaman yang cukup, resiliensinya yang cukup gitu ya. Sampai akhirnya ya tadi dia jadi kelompok yang rentan gitu. Nah makanya ketika ada situasi bencana gitu ya, anak-anak ini jadi ya tadi kelompok yang harusnya dia mendapatkan penanganan yang tinggi gitu ya, tapi karena ketidaktahuan masyarakat gitu ya, karena merasa kayak aduh anak-anak main aja gitu ya, nggak usah ikut-ikutan gitu. Nah dari situ sebenarnya pola pikir yang dibangunnya sampai membuat itu jadi habit di masyarakat kalau ya udah anak-anak nggak usah ikut-ikut gitu. Padahal sebenarnya kalau ada misalkan ada diskusi di desa gitu buat kayak ngebangun ngapain, itu tuh seharusnya anak dan orang muda itu dilibatin di prosesnya. Jadi biar tahu perspektif yang dilihat dari sudut pandang anak dan juga orang muda, karena kan itu berbicara soal hak dan kebutuhannya gitu ya. Nah
kalau berbicara soal hak dan kebutuhan, kita harus melibatkan orang yang terlibat gitu ya. Karena kita sebagai orang dewasa suka jadi si paling tahu dan sok tahu, kayak oh anak-anak kayak butuhnya ini deh. Oh anak-anak iya nggak tahu apa-apa. Oh anak-anak butuhnya cuman ini aja deh gitu. Padahal kan sebenarnya mereka nggak pernah ditanya. Jadi itu asumsi dari mana? Jadi kan masih asumsi publik gitu kan, bukan berdasarkan dari orang yang terlibatnya langsung gitu ya. Nah dari sana akhirnya, terlepas dari situ juga krisis dan berdampak juga ke krisis ekonomi, karena akhirnya di Indonesia sendiri banyak wilayah-wilayah rentan bencana itu tuh bisa kita lihat dari masyarakat kaum menengah ke bawah gitu ya. Nah ketika proses misalkan ada terjadi bencana, kenapa akhirnya krisis ekonomi itu punya dampak yang cukup besar terhadap anak gitu ya, karena ketika di keluarga akhirnya kekurangan secara ekonomi, karena misalnya contoh kita ambil banjir gitu ya, ketika banjir, contoh misalkan banjir yang ada di Dayakolot, banjir di Dayakolot itu tuh banjirnya tuh bisa dibilang tuh besar gitu ya. Nah akhirnya ketika proses banjir itu terjadi, ada banyak keluarga yang akhirnya kehilangan mata pencaharian, barang-barang berharganya pada hilang, rumahnya hilang, hancur dan lain sebagainya gitu ya. Nah dari sana mereka kan harus recovery gitu kan ya. Nah mereka nggak cukup recovery dengan hanya ayah dan ibunya saja gitu. Akhirnya yang harus dikorbankan adalah pendidikan anak. Jadi anaknya harus putus sekolah dan akhirnya menjadi tulang punggung keluarga. Karena mungkin bisa aja kayak ketika proses bencana itu terjadi, orang tuanya ada yang meninggal gitu dan sebagainya gitu. Otomatis anak yang paling besar atau semua anaknya harus terlibat untuk mencari nafkah gitu ya. Nah makanya proses-proses tadi akhirnya mengakibatkan akhirnya anak-anak jadi turun ke jalanan gitu. Karena bukan karena mau, tapi ya karena kebutuhan di sekitar gitu. Jadi akhirnya proses-proses tadi bisa terjadi gitu. Berarti memang dampak bencana alam juga cukup banyak gitu ya terhadap anak-anak, terutama di krisis ekonomi ini gitu ya. Yaitu Kang, makanya kenapa kita sebagai anak-anak muda khususnya yang sudah melek akan hal tersebut, betul tadi yang sudah disampaikan Kang Rashid gitu ya, bahwa kan mereka ini yang akan dilibatkan, mereka yang akan mendapatkan peran dari kita-kita, tapi kita tidak tahu kebutuhan mereka itu sebetulnya apa gitu. Kita tidak tahu kebutuhan mendasar mereka itu apa, apa yang mereka mau, sampai-sampai kita memutuskan itu secara sepihak lah ya, istilahnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan Kang Rashid sendiri sudah pernah turun ke bencana kan? Pernah. Oke. Sebetulnya apa sih Kang kalau misalkan yang dibutuhkan oleh anak-anak di sana gitu ya selepas bencana, karena kan di fase bencana itu ya ada pra, saat, dan pasca gitu ya. Nah kita kan terkadang orang-orang tuh fokusnya kepada saat dan paskanya pun sudah sampai, sudah sampai taraf 2 minggu sudah selesai gitu, padahal masih ada proses rekonstruksi dan rehabilitasi itu sendiri gitu ya. Betul. Tapi sebetulnya kalau untuk Kang Rashid secara pengalaman gitu ya, sebetulnya dibutuhkan anak-anak itu apa Kang? Yang paling penting based on experience ya, jadi dulu aku pernah dapat pelatihan dukungan psikososial namanya. Mungkin kalau sekarang tuh bahasanya apa yang terkenal ya? Kalau di kita psychological first aid. Iya, CFA ya. Nah, kalau dulu 2022 gitu ya kalau salah, aku dapat pelatihan dukungan psikososial. Nah, di situ kita belajar sebenarnya apa yang perlu dilakukan ketika ada situasi bencana dan fokusnya terhadap anak-anak ataupun kelompok rentan gitu ya. Nah, dulu implementasinya itu pas waktu kejadian bencana di Sukabumi gitu. Sukabumi apa Cianjur ya? Cianjur deh kalau nggak salah. Yang gempa. Nah itu. Nah jadi di sana sebenarnya yang perlu pertama kali dilakukan adalah sebenarnya menyadari bahwa saya tadi anak-anak ini menjadi kelompok yang paling rentan terkena menjadi korban bencana gitu ya. Nah sebenarnya yang kemarin kita lakukan pertama kali adalah kita buat pendekatan kalau sekarang namanya kayak trauma healing gitu ya. Nah tapi kan kalau trauma healing itu biasanya digunakan untuk orang-orang expert kayak psikologi gitu-gitu ya. Nah jadi makanya kalau buat kita sebagai volunteer ya, maksudnya namanya tuh dukungan psikososial. Nah, kita tuh ngelakuin itu. Jadi kita melakukan pendekatan bagaimana akhirnya emosional anak itu jadi bisa stabil ketika bencana gitu. Maksudnya ketika selesai bencana kan akhirnya mereka jadi punya ketakutan tersendiri ya. Kayak contohnya ketika kemarin kita di Cianjur, kita
ada kegiatan di bangunan yang lantai 2, ada goyang dikit aja mereka langsung panik gitu ya. Nah, itu yang akhirnya coba kita maintain gitu, kita rubah. Bagaimana akhirnya secara emosional mereka bisa lebih stabil gitu ya. Karena itu yang paling dibutuhkan selain dari kebutuhan pokok gitu ya, makanan, lain sebagainya gitu ya. Karena mungkin dan itu juga yang nggak disadarin oleh orang-orang dewasa gitu ya. Sejauh ini kan kalau misalkan aku lihat kalau misalnya ada poster bantuan dan sebagainya gitu ya, yang pasti didahulukan itu kalau misalnya dan selalu gitu ya, itu tuh kayak makanan dan sebagainya gitu. Tapi nggak pernah ada orang yang mencoba untuk ngasih tadi gitu dukungan psikososial yang di awal. Karena sebenarnya emosional anak itu jadi perlu kita segera atasi, karena kalau misalkan nggak kita atasi akhirnya bakal jadi terus menerus gitu, jadi mungkin jadi lingkaran setan ke depannya gitu. Jadi ketika nggak diproses secara cepat gitu. Jadi itu sih kalau kemarin di pengalamanku gitu ya. Jadi kita lakukan pendekatan secara emosional, bagaimana akhirnya mereka bisa ikhlas dan menerima gitu ya dengan proses yang terjadi, dan ketika sudah selesai bencananya mereka bisa kembali seperti semula gitu. Jadi kayak kejadian-kejadian mereka panik ketika bencana ataupun hal-hal lainnya juga jadi mereka sudah bisa atasi. Dan selain itu juga mereka juga harus selama proses dukungan psikososial tadi, mereka juga harus dikasih tahu karena kan bencana itu nggak bisa kita duga kan ya, dia bisa terjadi kapan saja di mana saja gitu ya. Nah, ketika proses itu kita juga kasih tahu, ngasih dukungan resiliensi biar mereka juga bisa survive. Kayak jadi nggak perlu lagi akhirnya mereka jadi kelompok rentan yang terkena korban bencana. Mungkin mereka bisa jadi kelompok pahlawan bagi mungkin teman-teman mereka gitu, ataupun orang dewasa yang akhirnya nggak tahu kayak gitu. Oke. Nah, betul banget ya, ternyata banyak gitu yang dibutuhkan sama anak-anak selepas pasca bencana ini. Tapi ternyata yang lebih penting adalah si dukungan psikososialnya ini, karena ya di zaman sekarang gitu ya, kita generasi Z pun sekarang sudah ada generasi alfa gitu ya, yang seharusnya tahu gitu ya apa yang harus mereka lakukan setelah pasca bencana. Ya lagi dan lagi gitu, sebetulnya usaha ini adalah bukan usaha dari orang tua saja gitu ya, tapi dari kita-kita lah ya, sebagai volunteer, sebagai orang-orang yang sudah melek akan hal ini gitu ya. Tapi kan kalau misalkan bukan karena bencana nih, tapi karena keadaan, sebenarnya tadi sudah sempat disinggung gitu ya sama Akang. Tapi kadang tuh banyak gitu ya orang-orang yang mengeksploitasi anak, yang memanfaatkan anak demi kepentingan pribadi. Tapi mereka tuh selalu menjanjikan hal-hal yang mengasyikan lah, yang mengasyikan, yang menyenangkan untuk anak-anak itu sendiri gitu ya. Karena dilihat gitu ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi pun tadi gitu ya barusan, mereka tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa. Anak-anak itu hanya disuruh nurut dan harus mengerjakan itu selama setiap harinya gitu ya. Dan itu kan cukup memprihatinkan gitu ya Kang. Anak-anak seusia tersebut seharusnya bisa berkembang seusianya gitu ya, sesuai usianya, tapi yaitu mereka ada tanggungan atau tuntutan ekonomi untuk hidupnya dia sendiri gitu, bahkan menghidupi orang lain gitu Kang. Kalau menurut Akang itu tanggapannya seperti apa? Nah, sebenarnya agak miris ya sebenarnya. Makanya kalau misalkan di Save the Children gitu ya khususnya, kita punya satu hal yang selalu kita libatkan dalam setiap program gitu. Jadi selain anak yang kita sasar, orang tuanya juga kita sasar. Karena sejauh ini kita selalu berfokus terhadap gimana caranya anak-anak ini bisa nggak di jalanan lagi. Gimana caranya anak-anak ini bisa sekolah, bisa dapat pendidikan gitu, bisa bermain dan sebagainya gitu. Kita selalu berfokus terhadap anak gitu. Padahal sebenarnya permasalahan utamanya nggak di situ gitu. Karena meskipun kita sudah kasih edukasi gitu ya buat kayak anak-anaknya bisa sekolah, mau belajar dan sebagainya. Tapi kalau misalkan nggak ada dukungan dari peran keluarga, akhirnya juga akan, kalau bahasaku namanya samjubong, sama juga bohong gitu ya. Jadi kayak ya akan sama aja gitu. Karena kayak di keluarga itu anak jadi kelompok yang nggak didengar gitu ya. Nah, ketika kita cuman edukasi fokus terhadap anak, orang tuanya enggak, kan akhirnya jadi tadi sama aja gitu ya. Nah, makanya agak miris sebenarnya ngeliat hal itu gitu ya, karena kan anak itu kalau misalnya dilihat kan dia masih murni ya, kalau misalnya ini kayak masih yang
disuruhin itu kayak udah mau aja gitu ya, gitu. Udah terbrainwash dari awal gitu, makanya memperhatinkan. Makanya dari situ perlu ditekankan juga sebenarnya orang tua di dalam orang tuanya gitu, bagaimana ya mereka bisa diberikan pemahaman yang jauh kalau misalkan anak itu dia nggak dapat pendidikan, kalau misalnya dia di jalanan terus gitu. Karena kayak kadang kalau aku misalnya dari rumah ke kampus kayak naik motor terus kayak ngelihat anak di jalan kayak agak sedih ya gitu, tapi satu sisi kayak kita bisa ngapain ya gitu, maksudnya ada hal-hal yang sulit untuk coba kita masuki gitu ya. Nah makanya kalau di Save the Children itu tadi sih kita ngelihat pendekatannya nggak fokus di anaknya aja, tapi juga peran orang tua juga perlu dilibatkan di dalamnya gitu. Karena ya kita tahu bersama anak-anak jadi kelompok yang seharusnya bisa mendapatkan masa-masa yang menyenangkan gitu ya, bukan harusnya mereka jadi tulang punggung keluarga, atau bahkan sampai parahnya ada anak punya anak gitu ya, kayak dia masih di bawah anak tapi udah punya anak gitu kan. Itu lebih miris lagi gitu kan, dia harus mau nggak mau harus berperan selayaknya orang tua, padahal sebenarnya dia masih perlu masih perlu perhatian dari orang tua gitu ya, dari sendiri gitu sih kurang lebih. Oke. Nah Kang, karena kita dari tadi kan kita kan juga calon orang tua gitu ya. Betul. Anak muda ini adalah calon orang tua nanti ke depannya gitu ya. Buat Akang pribadi nih ya, untuk teman-teman semua nih yang lagi nonton, kira-kira apa sih Kang pesan-pesan yang bisa disampaikan gitu ya untuk teman-teman yang nantinya akan menjadi calon orang tua, yang nantinya harus memperhatikan anak-anaknya gitu, ataupun ada penonton-penonton kita di luar sana yang merasakan hal yang sama nih, kurang kasih sayang orang tua atau merasa dirinya dieksploitasi sebelumnya, entah itu sama orang tuanya ataupun sama orang lain gitu ya. Kira-kira pesan apa sih Kang yang bisa Akang sampaikan gitu ya untuk kita para pemuda calon orang tua ke depannya lah gitu? Oke. Pertama sebenarnya karena aku juga sekarang lagi mencoba gimana caranya nanti aku bisa jadi ayah yang cerdas gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya kayak ya tadi sebagai orang tua kita nggak pernah punya kesempatan 2 kali untuk jadi orang tua gitu ya. Karena ya ketika nanti aku jadi dewasa dan jadi orang tua, itu pengalaman pertama aku jadi orang tua gitu. Karena satu hal yang perlu dilihat adalah setiap anak itu punya karakteristiknya masing-masing dan nggak bisa kita samain sebenarnya. Jadi nggak bisa tuh aku langsung bilang, oh kalian harus punya pola parenting yang A, yang gini gitu. Nggak bisa gitu, karena ya tadi setiap anak tuh dia punya karakter dan pola pendekatannya masing-masing gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai calon orang tua harus bisa sadar dan melek ke arah sana gitu. Kayak kita harus ngelihat karakter anak kita kayak gimana gitu. Apakah dia yang susah diatur, apakah dia yang nurut aja, apakah dia yang extrovert, introvert ataupun lain sebagainya gitu. Nah kita harus ngeliat hal-hal itu gitu. Nah pendekatannya juga disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Nggak bisa kebutuhannya kita samain gitu ya. Karena meskipun misalkan kita punya 3 anak nih, nggak bisa tuh 3-3-nya kita gunain pola pendekatan yang sama, nggak bisa, karena ya tadi punya pendekatannya masing-masing gitu. Jadi pertama kita perlu bisa ngelihat dan menyadari apa yang dulu salah dilakukan oleh orang tua kita terhadap kita gitu. Mungkin misalkan dulu kenapa sih orang tua kita kalau kita ngelakuin kesalahan langsung dipukul, kenapa kalau dulu ngelakuin kesalahan langsung diapa gitu. Nah kita juga ngelihat dampak ke kitanya jadi kayak gimana gitu, dan juga ngelihat apa hal-hal bagus yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua ke kita dan akhirnya ngebuat kita jadi bisa berpikir dan di posisi saat ini gitu. Nah, kita ngejadiin pengalaman orang lain yang menjadi orang tua jadi satu pedoman yang kita buat sendiri gitu. Jadi kita udah kayak semacam punya pedoman ya. Kalau misalkan nanggepin anak dengan kondisi kayak gini kita harus ngapain. Kalau misalkan kita punya anak dengan kondisi kayak gini kita harus kayak gimana. Kayak misalkan kalau misalkan kita punya anak yang disabilitas kita harus ngapain ya. Kalau misalkan kita punya anak yang membangkang kita harus kayak gimana ya. Itu kan satu hal yang kita nggak bisa prediksi anak kita akan kayak gimana kan. Nah makanya kita harus punya planning arah-arah ke sana gitu. Kita harus melihat kemungkinan seperti apa yang nantinya bakal terjadi di anak kita gitu. Makanya pemahaman kita sebagai calon orang tua tuh harus lebih luas soal kehidupan gitu. Makanya kalau aku biasanya sering main ke tempat-tempat yang ngajarin kita soal kehidupan gitu. Asik, jadi kayak agak melankolis gini ya. Jadi kayak misalnya ke Jakarta, aku suka banget ke Jakarta karena Jakarta itu jadi salah satu tempat buat kita tuh ngerasain arti kehidupan kayak gimana. Maksudnya kan keras kerja
Betul. itu Jakarta tuh paling ini ya, paling Kota untuk orang-orang bekerja gitu ya, kayak kerasnya di sana. Aku pernah kayak sebulan harus MRT lain sebagainya, kayak ngerasain. Makanya dari situ kan jadi proses pembelajaran ya, kita ngeliat orang-orang, misalkan ada yang punya anaknya harus dibawa anaknya karena kerja dan sebagainya gitu. Atau juga ke tempat-tempat ke organisasi yang ngajarin soal misalkan kayak tadi Bumi Disabilitas, yang ngajarin gimana orang tuanya cara ngadapin anak-anak disabilitas, bagaimana dia bisa berdamai gitu kan ya. Terus anak-anak yang mungkin nantinya terjerumus ke narkoba, terjerumus kemana gitu kan, pada dasarnya itu masih tetap anak kita pada nantinya apapun jenisnya gitu ya. Jadi usahakan kita harus bisa menerima dan ya tidak memaksa anak kita harus menjadi apa gitu kan. Karena kan kalau dilihat sekarang ya banyak banget kayak gara-gara mungkin contoh salah satu case-nya ya, sekarang lagi ramai banget Clash of Champion by Ruang Guru gitu ya. Nah itu kan isinya anak-anak pinter kan ya. Nah mungkin orang tua yang akhirnya ngeliat itu akhirnya harus maksa anaknya buat sepinter itu kan. Nah kita sebagai calon orang tua juga harus bisa melek ke arah sana gitu. Kita nggak bisa memaksakan sesuatu hal gitu kan ya. Jadi kita harus membuat anak itu tumbuh sesuai dengan apa yang dia sukai dan minati gitu sih kurang lebih. Dan satu lagi adalah untuk kita bisa merasa saling bukan paling gitu, karena kita sebagai orang tua selalu merasa kita yang paling benar dan yang paling tahu soal kehidupan gitu ya. Jadi kita menentukan anak kita harus hidup kemana gitu ya, kayak gitu sih kurang lebih. Oke, kan kalau itu buat calon-calon orang tua gitu ya Kang. Tapi karena kita juga punya harapan dong pastinya untuk anak-anak nanti. Apa nih pesan buat anak-anak yang bisa mengambil hal-hal positif gitu ya dari keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian yang sebenarnya mereka nggak sukai gitu ya. Apalagi terkait ekonomi ini kan sangat sensitif ya Kang. Banyak anak-anak yang merasa dirinya itu tidak diperlakukan sesuai dengan usianya karena si krisis ekonomi ini. Nah, pesan-pesan untuk anak-anak di luar sana, bagaimana caranya mereka bisa, ya latar belakang Kang Rashid kan tadi seperti itu ya, berdasar dari keluarga yang memang qadarullahnya tidak Kang Rashid inginkan gitu ya. Tapi Kang Rashid bisa survive akan hal itu, Kang Rashid bisa melek akan hal itu dan ada keinginan untuk memutus hal tersebut gitu ya. Pesan untuk anak-anak kedepannya itu seperti apa Kang? Apa yang mereka harus lakukan? Apa yang mereka bisa ambil dampak positifnya dari hal-hal ini? Kalau aku ngelihatnya ini sih, jadi yang bisa aku share adalah kadang kayak kita sebagai anak itu selalu melihat apa ya, dari satu sudut pandang gitu ya, tanpa melihat banyak aspek lainnya gitu ya. Kayak kadang mungkin spekulasinya kayak gini, ketika di posisi tumbuhan, mungkin kita di posisi tumbuhan gitu ya, kita ngelihat sapi itu sebagai predator dan harimau adalah penjaga kita gitu ya. Tapi di posisi sapi itu berbeda lain ceritanya gitu kan. Nah itu hal yang perlu kita lihat, karena sebenarnya sejauh ini adalah tadi gitu, pemahaman itu jadi landasan buat kita bertahan dan melawan gitu ya. Nah karena semua ini terjadi karena ketidaktahuan gitu ya, dan orang tua juga salah satu hal yang perlu kita kasih tahu ketika proses-proses itu terjadi gitu ya. Jadi kalau dari aku, pertama kita harus bisa mulai, karena yang bisa memutuskan untuk kita hidup lebih baik apa enggak bagiku tuh bukan orang lain, bukan orang tua, tapi juga diri kita sendiri. Bagaimana akhirnya kita mau mencoba buat memasuki zona yang mungkin dirasa masih misterius gitu ya, belum tentu itu baik atau enggak gitu ya. Tapi itu satu hal yang bagiku perlu dilakukan gitu, karena kalau kita nggak melakukan itu, kita jadi nggak bisa tahu tentang kondisi kedepannya akan gimana gitu, karena yang menentukan hidup kita ya kita sendiri. Jadi proses tadi buat kita bisa berani, simpelnya ngomong ke orang tua kalau kita nggak setuju, itu salah satu proses awal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi mencoba buat itu bukan melawan dan membangkang ya, beda cerita gitu. Karena kan kalau bagiku ketika kita memberi masukan dan ngasih tahu, itu bukan akhirnya kita jadi paling paham, tapi jadi apa ya, ya membersamai kekurangan-kekurangan yang ada gitu ya di keluarga gitu. Jadi keberanian buat kita bisa nyampein tadi simple, buat kita kalau misalnya kita nggak mau itu ya kita bilang nggak mau, kalau kita nggak setuju ya bilang nggak setuju gitu ya. Proses-proses itu terjadi, menurutku nanti kelamaan akhirnya kita bisa menemukan cara kita sendiri buat akhirnya kita harus melakukan apa gitu ya kan. Karena meskipun case-nya sama, kita dari latar belakang keluarga yang mungkin apa ya, didikannya keras gitu ya, apa kalau zaman sekarang didikan POC gitu ya, kayak
kayak gitu. Nah dari sana gitu ya, kalau misalnya kita nggak memulai buat kayak hal tadi gitu ya, kita juga nggak bisa tahu kedepannya akan gimana gitu. Jadi coba dulu buat kita bisa diskusi, mendekatkan diri kepada keluarga, karena mungkin sejauh ini kita ngerasa kenapa kita kayak gini, karena mungkin kita nggak mengerti satu sama lain gitu ya. Kayak sampai akhirnya kita hanya menyalahkan gitu, kayak kenapa orang tua kita marah, kenapa orang tua kita ngelarang lain sebagainya gitu, tanpa melihat alasan dari hal itu terjadi. Kayak simpel misalkan kayak kalau misalnya dia ngelarang, ya kita juga harus tahu alasan dia ngelarang kayak gimana. Jadi akhirnya biar sama-sama mengerti dan memahami gitu kan. Itu kan ya sama proses, karena kita kan manusia ya, sebagai makhluk sosial, nggak melihat dia lebih dewasa atau dia lebih ini gitu kan. Karena pengalaman sebenarnya nggak dilihat. Iya sih dari jangka waktu gitu, tapi belum tentu kan pengalaman orang yang usianya lebih di bawah kita, mungkin bisa aja dia punya pemahaman yang lebih jauh daripada orang-orang dewasa, kayak gitu sih kurang lebih. Berarti ya cari ilmu sedalam-dalamnya, karena hal ini itu terjadi karena ketidaktahuan itu sendiri dan merasa paling tersakiti gitu paling tersakiti. Merasa paling tidak dapat keadilan gitu kan, ya. Padahal kita juga bisa survive akan hal itu gitu ya. Terima kasih banyak Kang Rashid. Sama-sama. Semoga nanti teman-teman di luar sana gitu ya bisa survive akan dirinya sendiri. Betul tadi ya yang sudah Kang Rashid sampaikan, jalan hidup kita adalah kita yang pilih sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari orang tua juga. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain atas takdir dan jalan hidup kita sendiri. Mungkin sampai sini Kang Rashid untuk podcastnya. Terima kasih banyak. Semoga terima kasih banyak juga untuk kedepannya. Kang Rashid sehat-sehat selalu. Amin, sehat selalu juga ya. Dan selalu lancar urusannya ya Kang. Amin. Oke, kita akhiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.